Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sudah menaati protokol kesehatan dan juga kami sudah mencuci tangan dan memakai masker. Oleh sebab itu kami minta izin untuk melepas masker. Halo semuanya, apa kabar? Gimana puasanya? Lancar nggak? Hayo, jangan sampai bohong ya. Semangat ya puasanya. Oke, kalian udah tahu kan kita mau ngapain hari ini? Hari ini adalah Hari Kartini. Oleh sebab itu kami selaku OSIS dan juga PPS Semangat Satu Cikarang Utara mengadakan webinar tentang menguatkan mental health bersama Ombo Michelle selaku Ombo Kabupaten Bekasi 2020. Kalau gitu, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan oleh Bu Nur selaku Ketua OSIS. Yang kedua ada pembahasan materi bersama Bekasi yaitu Pak Michelle Lauren. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab. Yang keempat ada penutupan. Kalau gitu langsung aja kepada Bu Nur, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Utara, Bapak Adar Mahdar, kepada yang terhormat staf Bakasek SMA Negeri 1 Cikarang Utara, kemudian yang terhormat semua Dewan Guru dan staf TU SMA Negeri 1 Cikarang Utara, tidak lupa kepada yang tercinta, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya, taufiknya kita bisa ketemu dalam acara seminar dalam rangka memperingati hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Di mana kita ketahui bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan pejuang perempuan Indonesia, di mana dia bisa mensejajarkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Namun di sini yang perlu diingat bahwa untuk kesejajaran derajat itu bukan berarti perempuan tidak lupa dengan kodratnya sebagai perempuan ya. Jadi meskipun kita sudah sejajar dengan laki-laki, tetap kita tahu kodrat kita sebagai wanita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk anak-anak wanita itu jangan sampai kalah dengan laki-laki dalam untuk acara pembangunan, peran-perannya di dalam pembangunan, dalam bertetangga dan sebagainya. Untuk sekarang ini acara peringatan Hari Kartini dilaksanakan dengan cara online, tidak seperti acara-acara sebelumnya ya, karena masih dalam pandemi. Jadi di sini tidak mengurangi heroik kita untuk memperingati Hari Kartini tersebut. Oke, tidak banyak kata yang Ibu katakan. Semoga acara seminar pada siang hari ini akan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Hayati selaku pembina OSIS. Selanjutnya kalau begitu kita langsung aja ke acara kedua yaitu pembahasan mental kesehatan bersama Ombo Bekasi yaitu Ombo Michelle Lawrence. Waktu dan Halo Kak Michelle. Halo Kak. Halo, apa kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sebelumnya terhadap putra-putri sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Utara dan juga OSIS SMA Negeri Cikarang Utara yang telah mengundang saya sebagai narasumber pada webinar Kartini hari ini. Nah, di sini kita langsung aja ya, kita akan membicarakan tentang apa itu kesehatan mental. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan bahwa kesehatan mental itu dilihat sesuai kacamata individu masing-masing. Seperti apa kamu melihat kesehatan mental tersebut. Nah,
Kalau aku boleh menjabarkan, kesehatan mental itu dapat dilihat seperti kontinum. Kontinum itu seperti garis kanan dan garis kiri. Nah, kenapa ada kontinum ini? Karena di dalam dunia psikologi atau kesehatan mental, kita itu tidak bisa kayak kita bilang, kamu sakit nih secara sah, kamu sehat nih secara sah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada si garis kontinum ini, karena kita itu bisa ada di posisi kanan, kita bisa ada di posisi kiri gitu. Jadi dalam dunia psikologi nggak ada yang nama penyakit mental tuh nggak ada. Yang ada itu gangguan mental dan gangguan jiwa. Nah terus gimana sih caranya kamu tahu nih kondisi kamu tuh sekarang seperti apa? Apakah kondisi kamu baik atau enggak? Nah ada sebuah penelitian yaitu WHO atau World Health Organization. Mereka itu menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang bisa membuat kita tahu kesehatan mental kita itu seperti apa sih. Nah, jadi yang pertama itu adalah kamu bisa menyadari atau kamu sadar betul dengan potensi apa yang kamu miliki. Misalnya contoh kamu itu suka banget sama kamu suka public speaking nih. Nah, di situ dilihat kalau kamu punya ketertarikan sesuatu tentang kelebihan kamu atau tidak gitu. Nah, terus yang kedua adalah kamu bisa menghadapi daily stress atau enggak. Karena kan setiap manusia pasti punya problem masing-masing, apalagi sehari-hari kan. Nah, pastinya kita mempunyai sesuatu tekanan setiap hari kan. Nah, di situ dilihat bagaimana kamu bisa mengkontrol stres kamu bisa nggak menghadapi stres keseharian kamu. Lalu yang ketiga itu ada kamu bisa bekerja dengan produktif atau enggak. Gimana tuh maksudnya? Misalnya kamu suka bermain bola nih. Terus di saat main bola itu kamu produktif atau enggak? Kamu termasuk orang yang aktif dalam bermain bola itu atau kamu malah jadi orang yang males-malesan dalam bermain bola padahal kamu suka gitu. Jadi itu bisa dilihat dari beberapa aspek tersebut. Nah, langsung aja. Terus banyak orang yang nggak tahu nih ciri-ciri orang yang memiliki mental yang tidak sehat itu seperti apa sih gitu. Sebenarnya kalau kamu mau tahu, kamu mau lihat orang itu memiliki mental yang tidak sehat atau enggak, itu tuh bisa dilihat dari bagaimana dia berkomunikasi dengan sekitarnya, bagaimana perilaku dia di kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang yang tidak memiliki kesehatan mental kurang baik itu bisa gampang marah, mudah tersinggung gitu. Terus juga mudah stres, mudah depresi, suka bengong, merasa kosong di dirinya, merasa tidak termotivasi, terus tidak mempunyai gairah hidup yang kayak semangat gitu. Dia tuh nggak punya semangat untuk hidup. Nah, itu bisa menjadi ciri-ciri ketika orang memiliki kesehatan mental yang buruk. Makanya itu harus hati-hati. Banyak orang yang belum tahu nih, karena kadang orang itu suka kayak, enggak ini mah moodnya aja yang jelek gitu. Enggak kayaknya ini cuma karena tadi deh gitu. Maksudnya dimulai sekarang sejak kalian mengetahui tentang kesehatan mental, pastinya kalian harus melihat apakah ada tanda-tanda tersebut. Kalau misalnya ada, kalian bisa obrolin sama teman, curhat aja nggak apa-apa gitu. Nah terus banyak orang juga yang pengen tahu bagaimana sih cara kita supaya bisa memiliki mental yang sehat gitu kan. Gimana nih Kak, biar kita tuh bisa menjadi orang yang mentalnya tuh normal, mentalnya tuh sehat, nggak ada gangguan gitu kan. Nah, yang pertama-tama, kamu itu harus menyadari betapa pentingnya kesehatan mental. Karena menurut aku, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kamu nafas. Dan sama pentingnya sama kesehatan fisik kamu. Kamu sekarang menjalani hidup nih. Terus fisik kamu tuh sakit. Kamu misalnya kecapean, badan kamu sakit, pasti apapun yang akan kamu lakukan nanti, itu nggak akan berujung dengan baik. Sama seperti kesehatan mental. Kalau kamu sekarang menjalani kehidupan, terus mental kamu tuh terganggu, kamu nggak akan bisa menyelesaikan apapun yang akan kamu lakukan nanti dengan baik gitu. Jadi yang pertama, kalau kamu pengen punya kesehatan mental yang baik atau bagus, basicnya adalah kamu harus menyadari kesehatan mental diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mulai peduli dengan hidup kamu dan perasaan kamu. Lalu yang berikutnya adalah di saat kamu merasa sedih, di saat kamu punya beban, kamu tertekan,
kamu boleh cerita sama orang, kamu boleh cerita sama mama papa, sama teman, orang-orang yang kamu percayai gitu kan. Jangan kamu menganggap kesehatan mental tuh kayak nomor kesekian gitu. Jadi di saat kamu kurang baik, kamu tuh kayak, ah udahlah gitu, ntar juga ini lewat. Atau, ah udahlah nggak apa-apa, ini kan cuma masalah sepele. Atau, ah masa gara-gara gitu doang, aku baper sih gitu. Nah justru itulah yang bahaya. Di saat kita tidak menerima apa yang kita rasakan saat itu, dan kita memendam apa yang kita rasakan, kita memendam kesedihan, kita memendam apa yang kita pikirkan, itu bisa mengganggu kesehatan mental, karena setiap orang kan punya emosi ya, dan emosi itu harus dikeluarkan, boleh dikeluarkan, seperti menangis, tertawa, itu termasuk apa ya, harus ya, itu termasuk hal yang wajib dilakukan gitu. Kalau kamu pengen nangis, nangis aja gitu. Kan sekarang tuh suka ada ya kayak, kamu laki-laki, kamu nggak boleh nangis. Enggak, laki-laki tuh boleh nangis sama seperti perempuan. Kenapa sih laki-laki nggak boleh nangis? Padahal laki-laki juga punya perasaan, punya emosi gitu. Karena kalau kita dilihat di society kita, di sosial kita, di teman-teman kita, di lingkungan kita, kalau ada laki-laki nangis tuh kayaknya kayak, ih cengeng banget sih, kenapa sih nangis? Padahal nangis itu adalah sebuah hal yang harus. Aku pernah baca kalau menangis itu sama pentingnya kayak kita bernafas. Karena di saat kita menangis ada hormon yang keluar dari tubuh kita. Hormon-hormon, aku lupa nama hormonnya apa, tapi ketika hormon itu keluar, itu akan membantu kita untuk membuat hati kita tuh lega. Beda ya, nangis karena kamu emosi sama nangis kamu motong bawang. Kalau kamu nangis motong bawang, itu nggak dari perasaan, itu karena ada sebuah hal yang terjadi gitu. Secara fisik kamu kan, mata kamu tuh kena aroma bawang, nah itu bukan dari hati, jadi berbeda gitu. Nangis karena kamu motong bawang sama nangis kamu mengeluarkan emosi itu berbeda. Nah terus selanjutnya adalah aspek-aspek apa aja sih yang bisa membuat mental kita tuh nggak sehat gitu kan. Kadang orang-orang tuh pengen mentalnya baik, tapi dia udah sadar gitu dengan kesehatan mentalnya. Cuma dia masih tidak tahu nih faktor atau penyebab apa sih yang bisa membuat orang itu menjadi memiliki gangguan kesehatan. Ya kan? Karena orang banyak yang kayak bermain di perasaan, jadi dia misalnya nih, ketika seseorang, kamu nih mempercayai teman kamu, terus teman kamu tuh nyakitin kamu, tapi kamu akan berpikir kayak, ya nggak apa-apa, dia kan teman aku, gitu. Nggak apa-apa kok, gitu, sekali-sekali disakitin. Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi, hal-hal yang membuat, atau aspek-aspek di luar kita yang membuat kita bisa terkena gangguan mental tuh ada banyak banget. Yang pertama banget adalah lingkungan rumah. Bagaimana lingkungan rumah kamu? Bagaimana keluarga kamu, apakah keluarga kamu dari keluarga yang harmonis atau tidak gitu, karena ada beberapa anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang agak keras, otoriter atau abusif gitu kan. Nah ada juga anak yang beruntung yang mendapatkan keluarga harmonis, orang tua pengertian gitu kan. Keluarga itu beda-beda ya. Nah, setelah dari keluarga, itu yang kedua adalah pergaulan. Pergaulan nih, kamu punya teman gitu. Menurut aku, kita itu harus memilih ya dalam pertemanan, karena ada beberapa pertemanan yang memang membawa efek positif dan teman yang membawa ke dalam efek negatif gitu. Nah, jadi di saat kamu berteman, kamu harus mikir nih, dia ini membawa kebaikan gak ya ke dalam hidup aku? Dia ini bermanfaat gak ya bagi kesehatan aku? Kalau kamu punya teman dan di saat kamu berteman sama dia, kamu merasa tertekan, kamu merasa, aduh kenapa ya kok aku ngerasa bersalah mulu sama dia, atau kamu ngerasa, nggak enak sama dia. Nah, itu adalah salah satu pertemanan yang nggak sehat menurut aku. Karena di saat kamu berteman sama seseorang, kamu tuh harusnya merasa sangat senang, kamu bahagia berteman sama dia. Lalu yang selanjutnya itu adalah faktor sosial media. Sosial media juga bisa mempengaruhi gangguan kesehatan kita. Kenapa? Karena di saat kita bermain sosial media secara terus-menerus dan kita kecanduan, terus kita melihat nih, kita misalnya mempunyai hubungan yang buruk sama papa mama gitu. Nah, tapi ketika kamu melihat sosial media, terus ada orang yang memposting tentang kehidupannya sama mama papanya itu sangat baik, sangat erat,
ada perasaan kecewa di diri kamu gitu, tapi kamu nggak tahu harus bagaimana, tapi kamu malah karena kamu sudah kecanduan bermain sosial media, kamu terus bermain gitu, kamu tidak menyelesaikan apa yang kamu rasakan. Nah itu, lalu selanjutnya itu di sini aku mau ngasih tahu ciri-ciri kecil atau ciri-ciri yang sering kita rasakan pas kita lagi merasa depresi, merasa stres gitu kan. Itu ciri-ciri kecilnya adalah kamu mual, kamu nggak nafsu makan, tidur kamu tidak teratur, kamu kayak suka tidur pagi, bangunnya pagi gitu, jadi tidur cuma beberapa jam. Padahal tidur yang sehat itu adalah 8 jam, tidak lebih, tidak kurang. Nah, kalau ada orang yang sedang stres atau depresi, dia itu cenderung tidak mau tidur, ya, cenderung lebih suka begadang karena dia merasa pas malam itu dia merasa me time banget gitu, dia merasa nyaman, dia merasa menjadi dirinya sendiri pas malam. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ketika orang merasa stres, depresi, dia itu akan mudah putus asa. Terus juga overthinking, pasti kan kalian tahu ya, overthinking itu kan kayak sering banget dipakai. Overthinking itu di saat kondisi seseorang, dia tuh terlalu banyak berpikir hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin. Overthinking itu kamu misalnya kamu punya teman kamu tuh sebenarnya lagi bete gitu, lagi bad mood sama adiknya misalnya, terus dia tuh jadi cuek. Nah, kamu tuh karena kamu overthinking, kamu berpikir kayak, aku salah apa ya, kok dia nyuekin aku? Padahal sebenarnya dia nggak marah ke kamu gitu. Itu kenapa ada yang namanya overthinking. Lalu orang yang depresi atau stres atau memiliki kesehatan mental buruk, dia itu namanya anxiety atau anxious. Nah, itu dimana kondisi itu dimana seseorang merasakan gangguan kecemasan yang luar biasa tuh nggak bisa terkontrol gitu. Kayak dia langsung deg-degan, dia langsung keringetan, dia langsung gugup. Nah, itu adalah ciri-ciri anxiety atau gangguan kecemasan. Seperti itu. Lalu di sini bagaimana sih kita mengobati kesehatan mental? Bagaimana kita bisa membaikkan kesehatan mental kita yang tadinya di kontinum itu sakit menjadi sehat gitu kan? Karena di dalam dunia psikologi itu berguna untuk membalikkan kondisi mental seseorang yang sakit di sebelah kiri menjadi naik lagi di sebelah kanan, menjadi sehat gitu. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, terima diri kamu apa adanya. Kamu harus menerima nih kalau kamu tuh mulai merasa hal-hal yang gak enak. Karena ada beberapa orang yang dia itu sebenarnya agak sakit, gangguan, dia tuh terkena gangguan mental, tapi dia tuh menyangkal itu. Jadi dia tuh kayak, enggak sih, gue gak sakit kok, atau gue gak apa-apa kok gitu. Kamu harus menerima diri kamu dulu. Kalau kamu itu sakit, kalau kamu itu terkena gangguan mental gitu. Nah, terus apalagi yang harus kamu lakuin kalau kamu terkena gangguan mental dan bagaimana cara mengobatinya itu. Yang kedua adalah pergi ke orang-orang yang memang bisa di bidangnya itu, seperti psikolog dan psikiater. Yang pertama-tama aku sangat, kalau kamu sakit ya, kalau kamu merasa tidak enak, aku sangat apa ya maksudnya, aku sangat mengusulkan kamu untuk pergi ke psikolog dahulu, karena psikolog itu kan di sana dia, kalau kamu ke sana kamu akan diterapi, kamu akan diwawancara, kamu akan ditemani, kamu akan dibantu, kamu akan dicarikan jalan keluar gitu, curhatan kamu diterima. Pokoknya kalau kamu pergi ke psikolog, kamu akan merasa nyaman karena psikolog itu akan memposisikan dirinya sebagai teman kamu itu. Nah, tetapi kalau misalnya kamu sudah merasa tidak kurang gitu, kamu merasa kurang, kayak kamu ke psikolog nih, tapi kamu nggak merasa apa-apa gitu, kamu nggak merasa ada hal yang membantu kamu nggak merasa ada yang berubah di diri kamu bisa pergi ke psikiater. Psikiater itu basicnya dokter, jadi ketika kamu pergi ke psikiater, kamu bisa dikasih obat. Tapi ketika kamu pergi ke psikiater, itu harus dengan persetujuan orang tua. Karena kan psikiater itu memberikan obat dan beberapa terapi. Nah, ketika memberikan obat, dokter itu nggak bisa asal-asalan gitu, kayak ya udah kamu minumnya, tapi juga harus ada persetujuan dari orang tua gitu. Nah, terus di sini aku mau menceritakan satu kisah
tentang orang yang mengidap gangguan mental. Juga ada namanya, nanti akan aku kenalkan gitu. Di sini aku akan menceritakan, jadi mungkin agak lama gitu ya. Nah, di sini ada seorang pria, aku nggak usah ya sebutin namanya. Di sini ada seorang pria, dia itu punya gangguan kecemasan. Dia punya gangguan kecemasan. Kenapa? Karena dia itu 2 saudara ya, dia dan kakaknya. Ayahnya itu nggak suka, maksudnya ayahnya itu pilih kasih gitu. Ayahnya lebih suka ke kakaknya. Kenapa? Karena kakaknya itu lebih pintar, kakaknya bisa masuk ke perguruan kedokteran, terus kakaknya itu banyak mendapatkan prestasi-prestasi segala macam, sering diajak jalan sama ayahnya, sering diajak makan, disayang pokoknya. Sedangkan si pria yang mengidap gangguan kesehatan ini, dia itu merasa dicampakkan. Dia merasa tidak disayang oleh ayahnya, karena ayahnya pun galak gitu ke dia. Ayahnya itu suka pukul dia, ayahnya itu bahkan gak mau ngajak dia jalan-jalan, karena menurut ayahnya, dia itu anak yang nggak ada apa-apa gitu dibanding kakaknya, karena ayahnya tuh sangat bangga ya sama kakaknya. Terus ketika dia mengetahui adiknya ini, anaknya yang kedua ini nggak bisa mendapatkan sesuatu dari seperti kakaknya, dia merasa kecewa gitu. Tetapi rasa kekecewaan itu dia keluarkan, dia marahin lah si pria ini, dia marahin, dia pukul, terus beda gitu ya sikapnya. Kalau kakaknya diajak makan, si adiknya ini nggak diajak makan, adiknya ini disuruh di rumah aja. Bahkan adiknya pernah kabur dari rumah, si pria ini yang mengidap gangguan kesehatan ini pernah kabur, tapi nggak dicariin sama ayahnya, saking ayahnya itu selalu menaruh perhatian kepada kakaknya. Nah, maka si pria ini yang mempunyai kakak ini, dia itu mengidap gangguan kecemasan. Apa sih gangguan apa yang dia rasakan? Yaitu pika atau pica. Nah, pika ini adalah ketika seseorang mempunyai kebiasaan memakan sesuatu yang bukan makanan. Jadi dia mengidap pika karena dia memiliki gangguan kecemasan yang sangat besar gitu, sangat tinggi. Nah, ketika dia menghadapi pika, dia itu memakan kertas. Jadi yang sering aku dengar ya, aku juga pernah dengar karena ada beberapa orang yang dia itu mengidap gangguan kecemasan, jadinya dia memakan kertas. Gitu, itu namanya pika. Pika itu penyakit yang ketika seseorang memakan sesuatu yang bukan makanan. Dia itu kalau misalnya mau dimarahin ayahnya, habis dimarahin ayahnya, atau merasa takut, dia itu makan kertas. Ada kertas diambil. Kenapa? Karena dia bercerita, dahulu ketika dia di rumah dan ayahnya mengajak makan kakaknya, dia itu lapar. Kakaknya diajak makan, dia itu nggak, dia itu lapar. Akhirnya dia itu dia itu makan tisu atau kertas yang dimasukin ke air biar bisa dimakan gitu. Jadi ibaratnya kayak tisunya atau kertasnya kan dimasukin ke air jadi lembek. Nah, dia makan. Kenapa dia makan? Dia berharap pengen cepat mati gitu. Itu padahal cuma gangguan kecemasan ya, tapi dia pengen cepat mati gitu karena dia merasa hidup ini gak adil buat dia. Nah, terus akhirnya dia masuk rumah sakit karena dia makan kertas. Jadi kertas itu kan ada zat-zat yang kimia yang parah ya, yang nggak boleh dicerna sama manusia. Akhirnya dia masuk rumah sakit. Nah, akhirnya dia konseling tuh ke psikiater. Awalnya dia nggak mau cerita, awalnya dia bilang hidupnya baik-baik aja. Tapi psikiater tuh tahu kalau dia nggak baik-baik aja. Dari mana psikiater tahu? Dari pola tingkah lakunya, bagaimana dia menjawab, bagaimana dia berperilaku gitu. Karena kelihatan ya, buat psikiater dan psikolog yang memang sudah terlatih dan sudah terdidik gitu untuk melihat hal-hal seperti itu, mereka tahu gitu di saat orang gugup, di saat orang berbohong, di saat orang merasa sakit hati, mereka tuh tahu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang dibilang psikiater ini, si pria ini tuh gemeter di setiap ditanya, di setiap konseling tuh gemeter, keringetan, gugup, nggak mau menatap mata si sang dokter. Ya, jadi dia tuh nggak mau natap, kan dokternya, dia tuh nggak mau natap, dia tuh kayak gitu. Jadi si dokter tuh tahu ada yang nggak beres nih sama dia, gitu kan. Nah, terus apa sih yang dilakukan sang dokter agar dia itu mau cerita? Pertama, dokter ini mendekatinya secara pribadi. Jadi dokter itu kalau misalnya dia ke pasiennya, dia akan mendekati seperti teman, seperti keluarga gitu, bukan seperti dokter. Nah, ketika dia mendekati, dia mulai bertanya-tanya, nggak apa-apa, terbuka aja. Dia awalnya nggak mau terbuka, bahkan psikiater tuh sempat kayak geram gitu lah, karena
dia nggak mau menjelaskan apa yang dia rasakan gitu. Nah terus akhirnya setelah dia merasa nyaman, dia sudah mulai terbuka, dia cerita. Dia memberitahukan kepada sang psikiater, dia memberitahukan apa yang dia rasakan, bahwa selama ini dia tuh sakit hati sama ayahnya. Dia tuh merasa dia selalu disingkirkan. Dia tuh bahkan bertanya, dia tuh anak ayahnya atau bukan gitu. Saking ayahnya tuh tidak memperdulikan dia. Di situ mulai terbuka, psikiater mulai memberikan terapi-terapi, tapi tidak langsung membaik. Karena dia itu masih menyimpan rasa kesal, rasa amarah, rasa dendam ke ayahnya. Akhirnya sang psikiater mengajak anaknya ini untuk ketemu sama ayahnya. Terus si anak ini, si pria ini disuruh sama psikiater untuk memberitahukan apa yang dia rasakan. Akhirnya awalnya susah, awalnya bahkan si anak ngomong dengan kesemangatan dia, dengan kemauan dia sembuh, dia bilang, aku tuh pengen bahagia, dia bilang gitu kayaknya. Aku mau hidup normal kayak orang lain. Pokoknya dia tuh nggak mau ditekan terus sama ayahnya, disuruh jadi pinter, disuruh gini segala macam. Dia tuh nggak bisa kayak gituin. Akhirnya dia bilang kayaknya dia sakit hati, dia kecewa sama ayahnya, dia kecewa sama dunianya, kenapa dunia seperti itu gitu. Nah setelah dia mengeluarkan isi hatinya, dia bilang sendiri kalau dia merasa lega. Oke, setelah itu dia bilang kepada psikiaternya dan akan melanjutkan pengobatannya. Dan pengobatannya pun dilanjutkan oleh dokter, mulai terapi-terapi, dan dikasih obat juga, obat penenang, obat supaya dia tidak merasa tertekan gitu. Jadi seperti dari yang bisa kita petik ya dari kisah ini, di saat kamu mempunyai sesuatu perasaan tertekan, ceritain baik-baik gitu. Misalnya kamu tertekan sama keluarga, kamu bilang ke keluarga kamu bilang, Mah, Pak, kakak nggak suka deh diginiin, kakak merasa berat hati gitu, didiskusikan sama keluarga. Atau kamu misalnya punya perasaan tertekan sama teman, kamu bilang. Atau kalau kamu merasa teman kamu ini sudah keterlaluan, nggak apa-apa, kamu diizinkan untuk tidak berteman gitu. Pertemanan itu kan kamu membuka diri kamu dan berteman sama orang lain. Tapi di saat kamu nggak suka sama dia, kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh menutup diri kamu sama dia. Ya bukan musuhan ya, bukan musuhan. Nggak boleh musuhan sama orang, cuma kamu boleh memilih kamu mau dekat sama siapa, kamu mau temenan sama siapa itu diperbolehkan. Kamu boleh milih teman. Jangan kamu berpikir kamu harus berteman sama semua orang, terus kamu kalau mau jauhin orang, kamu merasa nggak enak. Justru ketika kamu mau menjauhi orang, jauhin aja, nggak apa-apa. Tapi jangan musuhan ya. Jauhin aja, nggak apa-apa. Berikan batasan gitu. Kamu kurang nyaman daripada kamu akhirnya menderita terus-terusan berteman sama dia. Karena itu nggak akan membangun kamu menjadi lebih baik. Di saat kamu menderita dan kamu malah terus dekat sama itu, yang membuat kamu menderita, kamu nggak akan menjadi lebih baik. Jadi kamu diizinkan, sebenarnya bukan diizinkan sih, itu hak kamu diperbolehkan untuk menjauhi orang lain. Terus juga misalnya kamu merasa tertekan sama kondisi apa nih, misalnya kamu lagi sekolah nih, kamu tertekan, bilang ke mama papa kamu, Mah, Pak, boleh gak aku liburan gitu, soalnya aku tertekan sama sekolah, boleh gak aku jalan-jalan gitu, misalnya minta ditemenin ke pantai atau berenang atau jalan-jalan shopping, itu juga termasuk liburan, termasuk hiburan. Jadi kamu akan lupa sama stres kamu dengan sekolah, dengan pekerjaan, kuliah, atau kamu suka banget les piano gitu. Tapi orang tuh punya titik jenuh. Kalau kamu udah merasa nggak nyaman, kamu merasa stres, bilang, Mah, boleh gak saya cuti dulu dari les, saya stres, saya capek gitu. Nggak apa-apa, bilang aja, jangan dipendam. Oke? Itu yang bisa aku sampaikan ke kalian dalam sesi webinar hari ini. Semoga kalian mulai sadar ya dengan kesehatan mental kalian sendiri. Jangan diacuhkan, jangan dilupakan. Terus ingat aja, kesehatan mental itu penting kayak kalian napas. Dan kalau kalian punya gangguan kesehatan mental, jangan malu untuk mengakui itu. Kenapa? Kayak kamu sakit nih, misalnya kamu sakit lambung, terus kamu nggak kunjung ke dokter, itu berbahaya. Itu penyakit itu bisa melebar, komplikasi gitu kan. Sama seperti penyakit
mental. Ketika kamu merasa gangguan mental, kamu merasa punya gangguan mental, dan kamu tidak mengobati itu bisa bertambah parah, dan itu akan berpengaruh ke masa depan kamu, seperti itu. Jadi jangan takut, jangan malu, dan pesan aku yang terakhir, jangan self-diagnose, atau jangan mengira-ngira nih, misalnya kamu tahu nih kamu nggak sehat, terus kamu searching nih di Google, wah kayaknya aku bipolar deh, wah kayaknya aku kena PTSD deh. PTSD itu post trauma stress disorder. Jadi kamu trauma terhadap sesuatu. Atau wah kayaknya aku anxiety nih gitu. Atau wah kayaknya aku punya masalah dengan temperamen gitu. Itu ada namanya EAD. Itu tuh di saat kamu marah, kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu, terus kamu melakukan hal-hal ekstrim kayak kamu mecahin barang, bahkan melukai diri sendiri. Nah, itu nggak boleh self-diagnose karena kamu itu sedang bertanya ke internet, dan internet itu nggak selalu valid. Beritanya itu nggak selalu valid, nggak selalu benar, bisa hoax gitu kan. Kamu boleh self-awareness, jadi kamu kayak searching kalau kamu merasa seperti ini, kamu searching kenapa nih, tanda-tanda apa gitu. Nah, ketika kamu merasa benar-benar terganggu, pergi ke orang yang memang dalam bidangnya, psikolog atau psikiater. Jadi jangan sekali-sekali self-diagnose atau bahkan membeli obat, ya, obat di apotek gitu, obat tidur, obat penenang gitu, jangan. Obat-obat seperti itu harus dengan resep dokter, kayak gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin, semoga enggak, yang mungkin melakukan self-harm atau melukai diri sendiri, kayak suka pukul kepala, atau cubit-cubit tangan, atau garis-garis ya, tahu ya maksud aku itu seperti apa, itu dihentikan. Aku tahu kalian merasa tidak nyaman, kalian merasa sakit, kalian melakukan itu supaya rasa sakit di hati kalian hilang, tapi hal itu nggak membuat kesehatan kalian tambah baik. Hal itu akan memperparah, hal itu akan memburuk gitu. Jadi buat kalian yang melakukan self-harm di rumah sendiri, suka bahkan pukul tembok atau jedotin kepala atau narik rambut nih kayak gini, itu termasuk salah satu ciri-ciri orang self-harm. Itu dihentikan pelan-pelan. Gak apa-apa, nggak langsung kayak begini, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nah, ketika merasa itu, coba nangis, nggak apa-apa. Atau, kalau kamu suka self-harm nih, aku punya tips untuk kamu supaya nggak melanjutkan hal itu. Gimana sih tipsnya? Kamu ambil kertas kosong, kamu tulis isi hati kamu. Aku kesel sama ini nih, aku marah, aku pengen sekolah, aku pengen lanjut kuliah misalnya, tapi mama nggak bolehin aku kuliah, atau aku ngerasa ditusuk nih sama temen aku si A. Gak apa-apa, tulis aja, jangan merasa alay banget gak sih, aku kayak gini, jangan merasa kayak gitu, itu kan wajar di saat kamu ingin mengeluarkan isi hati kamu. Nah, tulis di kertas isi hati kamu, aku kayak gini, aku sedih, aku marah gitu, tulis. Setelah itu bakar kertas itu. Terserah mau kamu bakar, mau kamu robek-robek, mau kamu coret-coret, setelah itu nggak apa-apa. Yang penting isi hati kamu udah dikeluarkan gitu. Jangan melukai diri sendiri, karena melukai diri sendiri itu nggak baik. Oke. Segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga atau teman-teman yang memiliki ciri-ciri gangguan seperti itu mulai tersadarkan untuk lebih terbuka lagi terhadap orang lain, mulai menerima diri sendiri, terus tidak merasa terbebankan, tidak merasa bersalah gitu ya. Semangat berjuangnya, dan juga selamat Hari Kartini buat kalian. Semoga kita sebagai perempuan bisa menjadi lebih kuat, tidak di nomor 2-kan posisinya dari laki-laki, bisa setara gitu ya. Dan semoga juga perempuan di masa depan mempunyai pilihan-pilihan untuk berkarir gitu. Terima kasih untuk semua partisipasi dan juga guru-guru yang hadir, teman-teman yang hadir di sini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar bersama aku hari ini. Selamat memperingati Hari Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Mbak Michelle selaku Empu Kabupaten Bekasi 2020 atas materinya yang sangat berguna. Nah, penting banget kan untuk kita menjaga kesehatan mental sejak dini, terutama di usia kita dan saat ini.
Makanya kita harus pintar-pintar untuk memilih teman. Jangan sampai salah gaul. Karena lingkungan sosial sangat mempengaruhi diri kita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kita akan ambil 3 pertanyaan. Ya, mungkin pertanyaan pertama bakalan saya yang ini ya. Halo Kak Michelle. Halo. Aku mau nanya nih ya. Kira-kira faktor apa yang bisa membuat mental kita lebih sehat? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Kira-kira faktor apa yang bisa membuat mental kita lebih sehat? Faktor apa yang membuat mental kita lebih sehat? Ya, seperti itu pertanyaannya. Sebenarnya faktor itu banyak ya. Yang ini aku langsung jawab atau nunggu pertanyaan yang lain? Langsung jawab aja, langsung jawab. Oh iya, buat yang mau nanya bisa di kolom komentar. Share ya. 3 orang ya. Aku akan menjawab pertanyaan dari Haisam ya. Nah, faktor apa sih yang bisa membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik? Yang pertama itu diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Selalu pandang diri kamu itu berharga, selalu pandang diri kamu itu orang yang baik. Jangan pernah menyalahkan diri kamu, misalnya kamu pernah gagal di masa lalu. Jangan pernah menyalahkan diri kamu, nggak apa-apa gagal itu wajar. Gitu. Terus faktor yang lain itu faktor pendukung ya, atau faktor support. Setiap orang tuh butuh support. Kamu butuh support dari orang tua, kamu butuh support dari teman, kamu butuh support dari pacar. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kamu untuk mendapatkan kesehatan yang baik gitu. Selama kamu bergabung, kamu punya teman, dan ketika itu membawa support, dia mensupport kamu, apapun yang kamu lakukan selama itu baik, ya itu bisa membantu kamu memiliki kesehatan mental yang baik atau membantu kamu menghindari gangguan-gangguan kesehatan mental. Gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang udah ada yang angkat tangan nih, Kak Anggit. Ya silakan Kak buat pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Udah. Halo Kak Michelle. Halo Anggit. Kak, aku mau nanya dong, bagaimana cara menghadapi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang toksik, terutama pertemanan. Itu bagaimana cara mengatasinya, dan orang-orang tersebut tuh kadang suka bikin mental kita down. Itu gimana ya Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Anggit atas pertanyaannya. Jadi aku ulang ya pertanyaannya Anggit ini, bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang toksik ya di kehidupan kita seperti itu kan. Nah, aku ini anaknya dulu bergaulnya sama siapa aja gitu, karena aku berpikir pertemanan itu ya sama siapa aja. Kita nggak boleh milih dalam pertemanan. Ternyata pemikiran aku kita nggak boleh milih-milih dalam teman gitu. Itu salah loh. Yang benar adalah kita boleh memilih kita mau berteman dengan siapa. Nah, ketika kamu memiliki teman nih toksiknya, nggak apa-apa, jauhin aja. Tapi nggak usah tuh kamu kayak aku nggak suka deh kamu tuh kayak gini-gini, nggak usah. Nggak apa-apa, karena setiap orang kan punya sifat dan kepribadian masing-masingnya. Mungkin sebenarnya sifat dia nggak salah, tetapi sifat dia tuh nggak masuk sama sifat kita gitu. Jadi kita tuh sama dia kayak berbanding balik, kayak air sama minyak gitu. Padahal buat orang lain dia tuh minyak, jadi nggak apa-apa gitu. Dia buat orang lain masuk, tapi buat kamu nggak masuk gitu. Namanya pertemanan ya, pertemanan itu satu frekuensi. Kalau kamu udah nggak masuk dengan frekuensi dia, nggak apa-apa, jauhin aja, kasih batas gitu, kasih batas. Dulu aku kayak gitu, aku berteman sama siapa aja. Tetapi ketika aku mulai menyadari bahwa memilih teman itu sangat luar biasa berpengaruh di hidup kamu, aku mulai memilih untuk berteman. Bahkan kamu dipersilahkan untuk unfollow orang-orang toksik di Instagram kamu. Gak apa-apa. Kalau kamu merasa dia toksik, kamu merasa terbebani dengan adanya dia di hidup kamu, unfollow aja. Atau bisa, aku pernah unfollow orang dan aku menghapus dia dari following aku. Jadi aku sama dia itu sama-sama gak follow-followan. Karena menurut aku kurang baik aja gitu. Aku sama dia membuat aku tertekan gitu. Padahal orangnya baik, orang lain baik. Cuma aku merasa tertekan di saat melakukan komunikasi sama dia. Jadi aku unfollow, juga aku hapus dari following gitu. Dan yang membuat orang lain tidak melakukan hal itu adalah mereka tuh nggak enakan gitu kan. Kayak
Aku pengen dia unfollow dia, tapi aku nggak enak. Aku pengen dia hapus WA dia, WhatsApp dia, tapi aku nggak enak. Jangan kayak gitu, jangan hidup dengan gak enak. Cobalah untuk memperhatikan kamu dulu. Jangan mencoba mencintai orang lain kalau kamu belum mencintai diri kamu sendiri. Gitu. Aku juga pernah hapus kontak-kontak orang karena menurut aku dia toksik di kehidupan aku. Gak apa-apa. Selama kamu tidak memulai perseteruan ya, jadi berantem gitu nggak apa-apa. Gitu. Sudah seperti itu, Anggit, apa sudah cukup? Halo? Kaget. Oh, ini. Bagaimana, Anggit? Apa jawaban aku sudah cukup? Oh ya, kayaknya Kak Anggit ada masalah koneksi ya. Ya mungkin terima kasih juga kepada Kak Anggit yang udah memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Kak Michelle. Nah, ada 2 pertanyaan lagi nih. Kira-kira siapa? Kak, kayaknya di kolom komentar ada yang nanya nih. Maaf, host kayaknya ke mute deh kalian. Kak, ada pertanyaan juga nih Kak. Kak, saya mau tanya, sakit mental bisa diobati oleh diri sendiri atau tidak ya Kak? Tanpa adanya bantuan dari orang lain gitu. Terima kasih Kak. Ini ya. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab aja Kak, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Rainara Aulia Putri atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Kak, saya mau tanya, kira-kira sakit mental bisa diobati oleh diri sendiri atau tidak ya, tanpa adanya bantuan dari orang lain? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut aku ya, ini menurut aku loh, bukan menurut sains atau kedokteran. Sebenarnya itu bisa, tapi kamu harus tahu kamu itu mengalami gangguan apa gitu. Kamu mungkin merasa misalnya kamu stres. Kamu harus tahu nih, kamu stres tuh karena apa? Kamu merasa depresi nih. Kamu harus tahu depresi yang kamu rasakan itu karena apa? Misalnya kamu stres. Stres karena apa? Stres karena kamu misalnya hubungan kamu dengan mama nggak baik gitu. Karena kamu stres seperti itu, kamu kan tahu kan hubungan kamu dengan mama nggak baik, ya udah diperbaiki hubungan sama mama. Nah gitu cara mengobati kesehatan atau membantu kesehatan kamu jadi lebih baik. Misalnya kamu tertekan, kamu harus tahu alasan kamu tertekan itu kenapa. Apakah kamu tertekan karena lingkungan pergaulan, lingkungan teman-teman kamu yang kayak kamu harus cantik, kamu harus langsing gitu. Apakah kamu tertekan seperti itu? Kalau kamu tertekan karena hal seperti itu, jauhin gitu. Berteman itu yang membuat kamu menjadi diri sendiri, kayak gitu contohnya. Jadi kalau kamu mau membantu diri kamu sendiri, yang pertama adalah kamu harus tahu nih, kamu tuh kenapa. Apakah kamu sakitnya karena faktor diri kamu sendiri, seperti kamu yang suka ngerasa gelisah, ngerasa cemas, atau karena ada faktor luar. Tapi sekiranya nggak bisa, mungkin kamu bisa tanya temen gitu. Kan kalau kamu mau berobat itu nggak harus ke psikolog ya, nggak harus ke psikiater gitu. Kamu cerita ke teman kamu, nanti teman kamu pasti, teman baik itu pasti kasih solusi. Kayak yaudah, misalnya siapa tahu dia, yaudah misalnya kamu curhat nih, kamu sakit hati sama mantan pacar kamu gitu kan, omongan dia nyakitin kamu, terus teman kamu kalau teman baik pasti dia akan bilang, yaudah nggak apa-apa, jangan berhubungan lagi sama dia, maafin mantan kamu, maafin aja dia gitu. Kalau kamu sakit hati sama seseorang, maafin aja gitu. Jadi kalau kamu merasa sakit dan kamu merasa kamu nggak bisa ke psikolog atau psikiater, coba cerita sama teman atau coba cari tahu alasan kenapa kamu merasa seperti itu ya, Aulia ya. Udah, itu aja dari aku. Ya, terima kasih kepada Kak Michelle yang sudah menjawab. Terima kasih juga kepada Rainara yang sudah memberikan pertanyaan. Gitu ya. Ayo kita tunggu 1 pertanyaan lagi. Raise hand ya. Kira-kira ada yang mau nanya kan satu lagi sebelum kita tutup acara pada hari ini. Ya.
Kalau komentar ada sih. Iya. Selamat siang Kak Michelle, saya punya pertanyaan. Sekarang kan banyak orang yang menganggap gangguan sebagai suatu yang keren, kemudian mengklaim dirinya terkena gangguan mental sehingga banyak romantisasi yang menyebabkan kita jadi skeptis sama orang yang memang sadar bahwa dirinya terkena gangguan mental. Kalau menurut pandangan kakak, bagaimana tentang persoalan tersebut? Gimana nih Kak? Oke, aku langsung. Kenapa? Ya, ini pertanyaan terakhir Kak. Ya silakan Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya keren. Ini pertanyaan yang mungkin sebenarnya anak SMA nggak pertanyain harusnya. Ini pertanyaannya, aku memberikan tepuk tangan. Kenapa kamu bisa berpikir seperti ini? Oke, emang di zaman sekarang itu banyak banget orang yang kayak dia itu menormalisasikan gangguan mental atau disebut keren gitu ya. Ada orang yang mempunyai gangguan mental dan dia memberitahukan itu ke sosial media. Seperti ini, kalau kita melihat sesuatu, kita nggak bisa melihat sesuatu dari kacamata kita aja. Kita harus melihat dari kacamata orang lain juga. Misalnya kamu mungkin melihat orang tuh kayak, ih dia ngapain sih kayak upload di sosial media. Emang dia merasa keren banget. Ih dia self-harm, ih dia barcode tangan dia. Emang dia merasa keren banget. Padahal itu nggak keren gitu. Mungkin kita merasa seperti itu. Tapi kalau kamu melihat masalah itu di kacamata dia, kamu melihat kamu melihat masalah itu di kacamata dia, mungkin dia itu nggak tahu mau cerita ke siapa. Dia nggak punya teman, dia merasa nggak punya teman, hubungan dia dengan keluarganya buruk, dia nggak tahu mau cerita ke siapa, jadi dia tuangkan itu di sosial media. Ada beberapa orang yang memang membutuhkan perhatian. Kadang aku suka sakit hati melihat komentar orang seperti, ih caper banget sih, ih dia cari perhatian. Kadang aku sakit hati banget karena ada beberapa orang yang memang membutuhkan perhatian. Dalam arti baik ya, dia memang membutuhkan perhatian gitu, bukan yang kayak mencari biar viral, bukan kayak gitu. Kalau kan kita suka namanya di sosial media, misalnya di TikTok, kadang tuh suka ada lewat orang yang dia tuh bilang dia punya gangguan gini, dan ada orang yang komentar, ah caper banget sih, masa orang yang sakit mental beneran tuh nggak bakal berkoar-koar, nah kayak gitu. Menurut aku gimana ya, itu sesuai perspektif orang-orang. Ada juga emang yang berkoar itu sebenarnya dia nggak punya, tapi dia tuh nggak mengalami gangguan mental gitu, tapi dia berkoar-koar. Menurut aku dia juga sebenarnya sakit gitu lah, karena dia berkoar seperti itu, dia tuh membutuhkan sebuah pelukan, dia membutuhkan orang yang ada di sisi dia gitu. Ketika dia berbilang di sosial media, dia berharap ada orang yang mau di pihak dia. Dia berharap dipeluk sama orang-orang gitu lewat sosial media seperti itu. Tapi emang benar, gangguan mental itu bukan sesuatu hal yang keren, itu sesuatu hal yang sedih gitu. Orang-orang bisa merasakan gangguan mental itu sedih. Aku ini kan bisa dibilang kayak mirip self-diagnosis ya, atau orang yang menganggap dirinya punya gangguan mental cuma karena dia mood swing. Atau dia merasa moodnya berubah-berubah nih, terus dia langsung merasa gangguan mental itu sebenarnya nggak bagus juga. Aku pernah baca sosial media seorang psikolog, dia itu sedih dan marah ketika ada orang yang self-diagnosis sendiri, karena itu nggak bagus. Ketika kamu mendiagnos diri kamu sendiri, padahal kamu tuh nggak ada background dalam bidang pendidikan kayak psikolog, kamu tuh nggak punya background seperti itu, terus kamu mendiagnos gitu kan, itu hal yang tidak bagus, itu akan mempengaruhi diri kamu gitu. Nah terus kan yang menyebabkan kita jadi skeptis sama orang yang memang sadar bahwa dirinya terkena gangguan mental. Skeptis itu berarti kayak kita tuh kurang percaya gitu ya, kayak kadang tuh kita meragukan dia punya sakit mental beneran atau enggak gitu kan. Ketika kamu melihat seperti orang seperti itu, kita kan nggak tahu ya dia tuh sakit beneran atau enggak. Jadi alangkah baiknya kamu ya udah kasih semangat terus, jangan sedih, jangan pernah menyerah gitu. Kalau ada apa cerita aja gitu. Aku personally aku sering banget chat teman aku, nggak sering sih, cuma kadang aku suka chat teman aku gitu. Kalau aku lagi kepikiran teman aku chat gini, lo apa kabar? Kalau ada apa-apa cerita ya gitu. Aku sering chat teman-teman dekat aku karena pertama aku merasa nyaman, dan kedua ada orang yang dia tuh pengen cerita tapi dia tuh nggak tahu mau cerita seperti apa gitu.
kayak aku bilang gitu, dan mereka tuh baru terpancing kayak, iya nih gue sedih tapi gue nggak tahu mau cerita siapa gitu loh. Jadi orang-orang yang kadang cerita di sosial media tuh dia nggak punya seseorang untuk bersandar gitu. Jadi ada orang yang memang membutuhkan perhatian secara langsung dan dari sosial media, dan it's okay. Normalize orang yang kadang tuh suka curhat di Instagram gitu, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka, skip aja, nggak usah didengerin. Tapi kalau emang kamu peduli, dengerin cerita dia, kasih dia semangat kayak gitu ya. Walaupun banyak orang yang cuma ngaku-ngaku aja gitu, kalau dia sakit mental, kita kan nggak tahu aslinya apa yang dia rasain, kita nggak akan pernah tahu gitu. Karena kita bukan diri dia, kita nggak merasakan jadi dia. Setiap orang, sebenarnya aku yakin setiap orang itu punya masalah dan problem di diri mereka sendiri. Setiap orang pasti punya masalah di diri sendiri. Tapi ada orang yang bisa menyelesaikan itu sendiri, ada orang yang tidak bisa. Gitu. Jadi kita tuh harus membantu keduanya. Kalau emang dia bisa melakukan atau menyembuhkan dirinya sendiri, itu bagus. Itu hal yang bagus gitu. Kamu keren, kamu kuat, kamu keren gitu. Kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri itu keren banget. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa, dibantu, monggo dibantu gitu. Kita sebagai manusia, makhluk sosial harus saling membantu, ya kan? Kadang suka sedih kalau ada orang yang sakit, terus dikata-katain, dibully, di cyberbullying gitu kan. Atau enggak ada perempuan nih, oh iya ini sekalian aja ya, ini kan kita Kartini nih. Nah, Kartini kan salah satu pahlawan perempuan yang mensejahterakan hak-hak perempuan. Itu kan berarti seperti feminisme ya. Nah, kadang suka sedih kalau ada perempuan misalnya dia curhat dia disakitin pacarnya gini. Nah, terus ada perempuan lagi yang menjudge kayak, lo caper banget sih. Gitu. Itu kan ya udah, kalau emang dia nggak mau sama lo ya berarti dia nggak pengen sama lo gitu. Mungkin lo gini lo kurang ini, padahal sesama perempuan gitu. Tapi bisa-bisanya menjudge itu, aku sedih banget kalau lihat yang kayak gitu, dan rasanya pengen marah gitu, kok bisa gitu sesama perempuan seperti itu, padahal kita ini makhluk perasa ya, perempuan itu feelings person gitu, kita tuh makhluk yang berpikirnya pakai perasaan. Jadi kalau ada perempuan yang suka curhat, suka nangis, jangan dianggap caper, jangan dianggap lo berlebihan gitu, karena mental orang-orang berbeda gitu. Ada yang memang kuat, atau ada yang memang lemah, ada yang memang kurang kuat. Laki-laki juga boleh nangis, nggak apa-apa. Siapa bilang laki-laki nggak boleh nangis? Jadi terima kasih nih atas pertanyaannya. Aku sangat speechless, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih juga buat teman-teman, semangat ya. Oke, udah itu aja yang bisa aku sampaikan dari pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada Joya yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Kak Michelle yang sudah menjawab pertanyaan dari kita semua dan telah memberikan materi tadi. Gak kerasa nih kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih kepada Bu Nur selaku pembina OSIS dan Kak Mbak Michelle selaku pembuka kasih. Terus Kabupaten Bekasi 2010. Ya. Yang sudah, dan juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah meluangkan waktunya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.